Apa kabar anak-anak kelas 3A dan 3B? Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Jaga kesehatan, tetap cuci tangan, jangan lupa makan tepat waktu ya. Kalau main HP jangan terus-terusan main HP. Waktu pelajaran online boleh menggunakan HP, tapi setelah pelajaran online jangan bermain HP terlalu sering ya. Baik, kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 3. Ya, ini nanti Pak Pras akan memberikan 3 pembelajaran sekaligus karena saling berkaitan ya. Baik, kalau ada yang sudah siap, kita langsung mulai saja. Dibuka LKS-nya halaman 20 ya, halaman 20. Disiapkan dulu. Oke, kita doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, doanya panjang ya. Memang karena materi hari ini itu berkaitan ya, tentang 3 keutamaan hidup Kristiani, maka Pak Pras memberikan doa syahadat ini ya. Apa saja sih pelajaran kita hari ini? Baik, pelajaran kita yaitu pelajaran iman, harapan, dan kasih. Ini ada di pelajaran 13, 14, dan 15. Ya, banyak. Ya sebenarnya nggak banyak sih. Iman, harapan, dan kasih. Terus apa sih? Kenapa sih kok Pak Pras bahasnya 3 langsung Pak? Banyak banget. Nah, karena iman, pengharapan, dan kasih itu merupakan satu kesatuan ya. Satu kesatuan dalam hidup keutamaan Kristiani. Iman tanpa pengharapan dan kasih itu sama dengan kosong. Begitu juga sebaliknya. Ada iman, ada pengharapan, tapi tanpa kasih, ya sama saja dengan kosong. Begitu ya, jadi iman, pengharapan, dan kasih itu saling berkaitan. Nah, seperti yang Pak Pras bilang di awal tadi, ya, 3 keutamaan hidup Kristiani yaitu iman, harapan, dan kasih. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan waktu ulangan, waktu ujian tengah semester, atau ujian akhir semester, ada pertanyaan, sebutkan 3 keutamaan hidup Kristiani. Ya, jawabannya ini ya. Yang pertama iman, yang kedua harapan, dan yang ketiga kasih. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai iman terlebih dahulu. Apa sih itu iman? Ya, iman bukan nama orang. Ya ada sih yang nama orang, tapi ada yang dipakai sebagai nama orang, tapi sebenarnya merupakan satu kata yang memiliki makna. Nah, dalam perayaan Ekaristi, kita setiap kali mengucapkan syahadat atau yang disebut doa aku percaya. Ya. Di situ ada penggalan doanya, doa aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Penggalan doa tersebut mengungkapkan kepercayaan kita kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Ya, karena memang Allah yang Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu kan mau menciptakan langit atau bumi pasti bisa ya. Mau menjadi manusia bisa.
Tapi kalau manusia menjadi Allah, tidak bisa karena manusia bukan maha kuasa. Lalu percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, dan bangkit dari antara orang mati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ya, jadi beriman, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, percaya kepada Yesus sebagai putra Allah. Itu. Nah, di sini ada dua gambar ini. Dua gambar Bunda Maria dan Yesus ya. Untuk itu, dalam setiap langkah hidup, kita harus selalu menyerahkan diri kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Nah, untuk kisah kitab suci ada di LKS kalian itu halaman 22. Ini Pak Pras jelaskan dalam perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya pemungut pajak ya. Jadi setiap orang harus membayar pajak. Yesus menceritakan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Nah, yang satunya orang Farisi dan yang satunya pemungut cukai. Lalu apa yang terjadi? Ini, yang satu atau si orang Farisi memberitahukan kepada Tuhan hal-hal yang hebat yang telah ia lakukan, seperti tidak merampok, bukan orang jahat, tidak seperti pemungut cukai, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sedangkan si pemungut cukai menyadari bahwa, atau si pemungut pajak tadi menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Karena apa? Dia bekerja sebagai pemungut pajak. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Si pemungut pajak ini berdoa hanya seperti itu, sambil menepuk bahunya dan menundukkan kepala, tidak berani menengadah ke atas ya. Lalu kata Yesus, orang yang meminta pertolongan Tuhan itulah yang telah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumahnya. Jadi Yesus berkata bahwa si pemungut pajak inilah yang telah berdoa untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumah. Artinya dia bertobat, ya. Menyesal, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya ada secuplik video ini yang akan Pak Pras putar. Kita lihat bersama-sama ya. We're all Jews, our own people working for Rome. Makes me sick. Collaborators, let's move on. They're stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a
tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men. Thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said, God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled, and anyone who humbles himself will be praised. Matthew, come. Ya, itu tadi secuplik video ya tentang orang Farisi dan si pemungut cukai. Aduh, ini kenapa lagi ya? Oke, lanjut. Nah, terus apa yang bisa kita pelajari dari video tadi ya? Iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Seperti seorang pemungut pajak tadi yang mengandalkan Tuhan. Dia memohon ampun kepada Tuhan. Kita juga jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan diri sendiri, karena kita hanya manusia biasa. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Ini ya, seperti yang dituliskan dalam kitab Markus bab 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Artinya kita disuruh untuk beriman. Ya. Membutuhkan pertolongan, berarti mengandalkan kepercayaan. Beriman itu juga percaya bahwa Tuhan pasti menolong, gitu ya. Oke, lanjut, kita move on ke pelajaran 14, yaitu harapan. Nah, di situ kalau di LKS halaman 26 ya. Ya, ada kisah hidup Santa Monica, nanti kita bahas bersama juga. Baik, setiap anak ya, kalian pasti mempunyai harapan untuk meraih sesuatu. Dengan kata lain, setiap anak atau kita semua mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Ayo, kalian cita-citanya apa? Ayo. Harapan adalah sesuatu yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai harapan itu, banyak usaha yang dapat dilakukan. Misalkan, kamu bercita-cita pengen jadi pilot, ya harus belajar yang pinter. Ya. Karena pilot itu kan mengemudikan pesawat. Ya. Ada perhitungan matematikanya yang rumit. Gitu. Misalkan pengen jadi dokter, ya harus belajar yang pinter, yang rajin. Karena dokter itu kan menyembuhkan orang. Gitu. Misalkan kalau salah obat, orangnya meninggal, nah, kamu yang disalahin. Nah, peserta didik kelas 3 atau kalian semua ya, anak-anak kelas 3A dan 3B sudah mulai bercita-cita ingin menjadi apa kelak di kemudian hari. Tentunya juga masih memerlukan bimbingan dan dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Siapa sih? Ya orang tua, saudara, teman, sahabat, bapak ibu guru, dan juga saudara-saudara yang lain yang membantu, mendukung, kakek, nenek, paman, bibi, ya, itu.
Harapan menurut iman Kristiani adalah harapan yang berdasar pada iman akan cinta kasih Allah. Maka melalui pelajaran ini diharapkan anak-anak mempunyai pengharapan dalam hidup, tidak pesimis, dan selalu tekun berdoa dalam menggapai cita-citanya sebagai wujud harapan Kristiani. Jadi kalian jangan pesimis ya. Waduh, banyak tugas. Waduh, banyak PR. Capek ya. Banyak materi. Tapi kalau quest di game banyak malah demen ya. Jangan. Kalau misalkan kamu pengen jadi gamer, jadilah gamer yang baik. Waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya makan, gitu ya. Mempunyai pengharapan dalam hidup, tidak pesimis. Pesimis itu apa sih, Pak? Pesimis itu artinya rendah diri atau merasa tidak mampu. Ya, kamu harus percaya bahwa kamu mampu, ya. Optimis, nah itu lawan katanya pesimis itu adalah optimis. Ya. Ya, seperti Santa Monica ini. Jadi Santa Monica ini diangkat oleh gereja sebagai teladan para ibu. Ya. Mari kita lihat sejenak video mengenai Santa Monica, ya. Sejarah kehidupan Santa Monica, pelindung para ibu. Santa Monica dilahirkan dalam suatu keluarga Kristen di Tagaste, Aljazair, di seberang Laut Tengah berseberangan dengan kota Roma dalam tahun 332 Masehi. Sama halnya dengan kawan gadisnya, Monica menikah dalam usia masih muda dengan seorang kafir, seorang pejabat Romawi tingkat rendah bernama Patricius. Pada zaman itu, orang Kristen masih jarang dan terpisah oleh jarak tempat tinggal mereka. Perkawinan itu dikaruniai 3 anak. Yang tertua dan yang paling dikenal adalah Agustinus. Patricius bukanlah suami yang patut dicontoh. Dia sangat pemarah dan suka menghujat. Namun, Monica terus tekun berdoa untuk pertobatan suaminya. Kesalehannya, kesabaran, dan keuletannya membuahkan hasil. Patricius bertobat, menerima baptisan. Namun, dia hidup sebagai orang Kristen hanya setahun, lalu meninggal dunia. Agustinus, anaknya, menjadi beban bagi ibunya yang pengampun itu. Dia sangat brilian, cepat disukai orang. Namun demikian, dia meniru ayahnya. Hal ini mengecewakan Monica. Agustinus tidak mau menerima baptisan. Malah dia menganut aliran sesat dan mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak benar. Selama bertahun-tahun, Monica berdoa, berpuasa, dan sering diam-diam mengucurkan air matanya sampai membasahi bantal. Semua karena cara hidup putranya yang tidak karuan dan menyedihkan. Allah mendengarkan doa-doa Monica yang setia itu. Agustinus meninggalkan gaya hidupnya yang penuh dosa itu
Dia menerima baptisan dari seorang pengkhotbah dan pujangga gereja yang besar, Santo Ambrosius dari Milan, pada hari Minggu Paskah tahun 387. Monika, ibunya Agustinus, meninggal tak lama setelah itu, dalam usia 55 tahun. Dia meninggal dalam keyakinan bahwa Allah telah mendengarkan doa-doanya dan bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Santa Monika adalah pelindung bagi orang tua yang dalam kesulitan, para wanita berkeluarga, dan para janda. Hari pestanya dirayakan oleh gereja setiap tahunnya pada tanggal 27 Agustus. Iya, itu riwayat hidup singkat dari Santa Monika, pelindung para ibu. Ya. Santa Monika berdoa selama 20 tahun, berdoa terus-menerus. Jadi berdoa itu enggak putus ya, selama 20 tahun. Barulah ia melihat Tuhan menjawab doa-doanya. Ini teladan ya, teladan para ibu untuk mendoakan putranya, untuk mendoakan keluarganya, begitu ya. Nah ini, janganlah kita berputus asa karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Ya. Kamu masih kelas 3, masih panjang ya jarak tempuh untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang polisi ya. Diaminin dong ya. Jadi jangan berputus asa. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita semua. Itu tadi dari pelajaran 14 harapan ya mengenai kisah Santa Monika. Sekarang kita langsung move on lagi ke pelajaran 15 ya. Pelajaran 15 itu halaman 36. Halaman 36. Kasih ya. Bagi umat Katolik, hukum cinta kasih merupakan perintah baru. Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ya. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada di kitab Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35 ya. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini berasal dari Yesus sendiri, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35. Semangat kasih yang dimiliki oleh Elizabeth ya. Jadi kita membahas mengenai, kalau tadi riwayat hidup Santa Monika ya. Sekarang riwayat hidupnya Santa Elizabeth. Jadi semangat kasih yang dimiliki oleh Santa Elizabeth adalah semangat kasih seturut teladan Kristus. Yesus Kristus sendiri memberi teladan untuk hidup dalam kasih. Ketika orang banyak yang mendengarkan khotbah Kristus, mereka lapar, Yesus menunjukkan belas kasihnya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat ya? 5 roti dan 2 ikan. Gitu ya lagunya. Semua orang yang ada di situ makan sampai kenyang. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan berapa orang? Ada yang ingat atau enggak? Ini kisah kitab sucinya.
Ya benar, memberi makan 5.000 orang. Ya. Masih sisa berapa? Sisa 12 bakul. Ya. 5 roti dan 2 ikan telah digandakan oleh Yesus karena Yesus Maha Kuasa. Jadi memiliki mukjizat yang sangat besar, yaitu menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk dimakan oleh 5.000 orang. Setelah itu, ketika dikumpulkan kembali, masih sisa 12 bakul penuh. Nah, hebat ya Yesus itu. Yesus sangat menekankan pentingnya hidup saling mengasihi. Yesus mengajarkan, jika kamu melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini ada di Injil Matius bab 25 ayat 40. Ya, kalau yang punya kitab suci bisa di cross check. Nah, lalu ada sedikit rangkuman dari pelajaran 15 mengenai kasih, ya, singkat saja. Di situ halaman 38 ada kisah Santa Elizabeth, bisa kalian baca. Yang pertama, rangkumannya, ya setiap hari Tuhan datang mengunjungi kita. Tiap hari. Ya. Maka dari itu kita bisa bangun pagi, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa makan, masih bisa merasakan rasa manis, asin, asam, pedas. Nah, itu. Lalu yang kedua, Tuhan datang melalui orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Misalnya, orang miskin, pengemis, orang yang tersingkirkan, dan orang cacat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak ya orang yang memerlukan pertolongan. Nah, kemarin tempo hari ada bencana di Bareng ya. Di Bareng, Bajaragung Bareng. Ada bencana banjir bandang. Nah, itu termasuk orang-orang yang memerlukan pertolongan kita semua. Ya. Mereka mengalami musibah, kebanjiran, entah itu setinggi pinggang orang dewasa atau setinggi 2 meter, tapi yang jelas mereka tertimpa musibah. Dan musibah itu tidak diinginkan, ya. Siapa sih yang mau dapat musibah, ya kan? Kita pengennya ya jangan sampai datang musibah, tapi ternyata musibah itu datangnya seperti pencuri, tidak disangka dan tidak diduga. Mereka membutuhkan pertolongan kita. Lalu yang ketiga, Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudara Yesus yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah itu, Yesus bersabda tadi ya barusan di Injil Matius bab 25 ayat 40. Lalu selanjutnya, yang keempat, Santa Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan, tetapi selalu dekat dengan rakyat kecil dan orang-orang miskin. Jadi kalau misalkan kalian pengen kepo ya, cari di YouTube, coba cari Santa Elizabeth dari Hungaria. Ya. Karena nama Elizabeth itu banyak. Saudaranya Bunda Maria itu, ibunya Yohanes Pembaptis, yaitu juga bernama Elizabeth. Ya. Jadi lebih dikerucutkan ke Elizabeth dari Hungaria. Yang kelima, dengan penuh kasih sayang, Santa Elizabeth dari Hungaria ini memberi makanan dan sedekah kepada orang-orang miskin, rakyat kecil, rakyat jelata. Ya, karena dia memang seorang putri raja ya. Seorang anak bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Nomor 6, karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, Santa Elizabeth ini melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat ya, di sebuah kota kecil.
juru rawat atau seorang perawat, mengabdikan diri untuk menolong orang-orang yang menderita. Nah, itu. Jadi dari tiga pelajaran tadi atau 3 keutamaan hidup Kristiani dapat ditarik kesimpulan bahwa iman, harapan, dan kasih itu selalu berkaitan. Iman itu tadi artinya apa? Percaya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu harapan itu tadi artinya apa? Cita-cita, ya. Berharap. Berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan juga. Lalu yang ketiga, kasih. Kasih itu diwujudkan dalam tindakan nyata, menolong orang lain yang sedang kesusahan, begitu. Nah, selanjutnya bisa kalian baca di LKS kalian, pelajaran 13, 14, dan 15. Untuk hari ini tidak ada penugasan mandiri, hanya menyimak video saja. Tapi tetap mengirimkan foto BDR atau foto proses home learning ke WA-nya Pak Pras, kelas 3A dan 3B. Begitu. Baik, mari kita akhiri materi hari ini dengan doa penutup. Ya, mari kita ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budiku, agar pikiranku menjadi jernih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah aku agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hatiku api cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dengan sesama dalam kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu yang bisa Pak Pras sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras berpesan tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan terlalu banyak bermain HP ya. Kalau misalkan waktu pembelajaran online ya membuka HP tidak apa-apa, tapi setelah pembelajaran online boleh main HP tapi jangan terlalu sering. Ingat kesehatan kalian. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Pak Pras ucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan.